Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang atau beberapa orang mengalami mungkin ini takdir atau apa, misalnya pencuri, perampok, mucikari dan sebagainya, apakah ini termasuk takdir atau proses? Artinya seseorang itu tidak selamanya jadi pencuri, suatu saat menjadi baik. Ini apakah proses atau bagian daripada takdir? Yang kedua, apabila seseorang itu asik berkomunikasi dengan Allah, saking asiknya beliaunya itu lupa dengan anak, lupa dengan istri dan lingkungannya, sehingga sesuatu digantungkan kepada Allah. Sebenarnya dia punya tanggung jawab kepada mereka-mereka. Apakah ini pada titik proses juga apa sudah dibenarkan, atau mereka lakunya masih salah atau masih belum benar? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sedang dan sudah terjadi itu namanya takdir. Saya ulang, sesuatu yang sedang dan sudah terjadi itu namanya takdir. Tetapi takdir satu itu ada kaitannya dengan takdir berikutnya. Dengan begitu boleh dikatakan proses. Berarti takdir pertama sebagai proses untuk takdir kedua. Sebab menungso sak jagat kabeh itu mesti ngalami proses suci fitrah, kotor, suci lagi. Ada yang gini, ini yang dunia loh, di dunia ada yang gini, suci atau fitrah, kotor sampai mati, dibong disucek nih Gusti Allah ning neraka. Ya sekali milih persucian ruhaniyahmu itu ning neraka apa ning dunya. Nah, sedaya ngalami ngoten. Iki bahasa ruhaniyah. Nek bahasa jasmaniyah, mohon maaf, kita itu tidak bisa keluar dari takdir. Kita hanya bisa menghadapi takdir itu dengan sepenuh hati pada Allah, alias ridho dan ikhlas. Tapi hanya hamba yang dikehendakilah yang bisa meletakkan ridho dan ikhlas. Siapa? Mereka yang diletakkan Allah cahaya makrifat. Mana? Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Ini di atas cahaya itu ada cahaya lagi, maksudnya nur makrifat. Lah, linurihi, untuk menerangi cahaya ini terhadap si hambanya ruhaniyah. Siapa yang diberikan cahaya ini? Mayyasa, orang yang siapa yang dikehendaki? Tandanya adalah mereka di samping yastami'unal qaula, dia juga wayattabi'una ahsanah. Artinya mereka yang sudah mendapatkan wejangan saking Rasul masing-masing bahasa syariat, lalu dia taat terhadap wejangan itu untuk dilakukan. Dan inilah yang kumaksud ilmu, amal, dan istiqomah. Jadi Bu, disebut takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Mereka menjadi mucikari kalau sedang dan sudah terjadi takdir. Satu. Dua, bisa jadi ini sebagai proses takdir berikut. Apakah proses takdir berikutnya dia itu apakah tambah nemen eleke minangka syariate, opotah tinggalkan itu. Niku ukurane
apakah hati jenengan itu gelem balik nang Allah napa mboten? Kalau hati mau kembali kepada Allah, itu takdir sebagai proses awal kotor menuju suci. Kari ngoten mawon. Wis, nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Kenapa? Oh ya. Oke pun nyantol. Apakah orang yang sudah memegang dinut tauhid, dia hatinya enjoy selalu bersama Allah, akhirnya secara syariat dia melalaikan kewajiban, apakah dia itu salah jalan sebagai proses, apakah dia itu tidak salah jalan? Tak jawab sekarang. Tadi Allah ketika si hambanya berangkat menuju pada Allah, itu ada 2 Allah kasih tahu. Ada seseorang yang dikehendaki baik rohani sak jasmani iki dilupakan. Iki khos ya. Ada yang tidak, hanya rohaniyahnya saja yang dilupakan, urusan dunia, urusan anak istri dan tanggung jawab, tapi akal ini masih ingat. Iki khawas. Kalau pertanyaannya apakah dia itu salah jalan, saya jawab tidak. Dia berjalan di atas jalan Allah. Tetap dia benar menurut pandangan Gusti, pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya mesti ngomong salah ini. Wah, ya iki gara-gara sampai mlebu Jaya Baru. Wis tinggal no iki bojo diterlantarkan, anak diterlantarkan, mana tanggung jawabmu? Padahal sih nanggung jawab Gusti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia itu membawa ayat itu, sibuk dirinya itu dengan urusan hanya pada Allah, akhirnya dilalaikan urusan Allah. Tetapi jenengan gak usah sampean khawatir dengan Allah. Dicukupi sampean roh pelandingan. Mriki napa jenenge? Laba-laba. Tahu tak laba-laba iku goleki lalanan nisor-nisor. Dia sibuk membangun rumah sing gak rapet dirapeti. Nek si kecil ditambah besar, semakin besar dominan laler teko dewi, nyamuk teko dewi. Lho sing nekakno sapa? Ya Gusti Allah. Artinya kita itu nggak boleh ragu sanksi pada Allah. Ketika jenengan iki bangun rumahnya ruhania, laba-laba ile. Udahlah, Allah dawuh wa may yattaqillaha wa man lan utawi sapane wong iku yattaqi, bangun takwa. Takwa iku ilmu, amal, istiqomah. Ilmu sudah didapatkan, amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus. Ya ja'allahu, maka Allah akan menjadikan atau melakukan makhrajan, membuka umpama pintu yang gak bisa dibuka akan dibuka Allah. Solusi masalah yang sangat besar, gak ada cara akal yang bisa membuka solusinya kecuali Allah yang bisa, maka dibuka oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang diinginkan, perkara yang dibuka itu datangnya tidak disangka. Sekalipun jenengan iku bondo utang nyuwun sewu, ora enek sing dipangan dan lain sebagainya, ujug-ujug kok ana wong ngutangi. Ujug pokoknya perkara yang tidak Anda sangka itu datang. Biasanya utang gak tau dikasih kok ya dikasih. Lha iku termasuk.
Ujuk-ujuk yang ngutangi ngomong, wis aku ngerti awakmu wong kere. Ngerti, gak mungkin iso jawab, iso nyaur. Tak bebasno. Lho sapa ngerti? Allah kan bisa seperti itu. Bisa diampuni, dibebasno utangi. Kadang-kadang ngeten sing utangno duit wedokan lho. Ya. Wis ngene ae ya. Aku ngerti awakmu iku pailit. Wis anakane ojo di kei, wis mbokne ae. Mesti mbokne lah ngono ah. Pokok kadang-kadang ya mutu barang ngoten niku. Kadang mutu. Wis pokoke ae. Sauren sak duweni awakmu lho, dilonggarno to? Longgar. Bisa jadi Allah melakukan bentuk seperti itu. Jadi boten salah Bu, karena saya mengatakan boten salah, tidak salah karena dia dipaksa Allah untuk masuk di khos. Tapi lantas ojo gai-gai sampean. Mumpung ono keterangan seperti ini, aku tak mlebu khos. Oh mboten saged Pak, mboten saged. Kita masuk ke khos iku sing lebokno ya Gusti Allah, tidak atas dasar permintaan. Kita dimasukkan khawasul khawas, itu ya maksud Allah sendiri, tidak ada unsur permintaan. Sing penting jenengan lampawai dikir, urusan dilebokno mana urusane Gusti Allah. Ya wis itu. Aku yakin nek dilebokno khos, walaupun garwa sampean sik ayu-ayu, terus anak sik cilik-cilik, gak ono rasa khawatir. Aku yakin gak ada rasa khawatir. Mesti dijogo Gusti Allah. Wis ngono ae, gak usah bingung-bingung. Urip iki gawen los ae. Dene kok bojo sampean rabi maneh ngono lho. Mboten guyon, ngoten lho. Guyon mboten. Intine udahlah, jadilah kau seperti laba. Jangan pernah takut dengan apa kebutuhan yang sudah disiapkan Allah terhadap kita yang kita tidak tahu. Udah. Atiullaha wa atiur rasul. Nggih, ada lagi? Ngapunten Gus, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Niki ketika suluk menuju usul datang Allah. Menawi kita menyadari bahwa manusia ini sebenarnya adalah patung. Apapun aliran yang ada adalah dari Allah. Niki enten aliran ngeten. Bumi tidak mampu menguburku. Lautan tidak mampu menenggelamkanku. Gunung batu pun tak mampu menghimpitku. Niki napa roh sing pun istilahnya napa nggih? Merdeka napa pripun ngoten Gus? Matur nuwun. Leres. Apapun mewahnya bentuk kehidupan duniawiyah, sekalipun itu langsung interaksi secara jasmani terhadap jenengan, ruhaniyah jenengan tidak akan terpengaruh. Hanya satu, Allah sampean gatekno dawe Allah, ad-dunya mataul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Sampean sudah tahu bahwasanya ad-dunya, urusan kesenangan dunia iku mata, ad-dunya iku mata, satu kesenangan, al-ghurur kang bujuk, wal akhiratu, dan urusan ukhrawiyah nang Gusti Allah iku khairun, lebih bagi, luwih apik, wal akhiratu khairu wa abqa, dan lebih kekal. Itulah figur yang dicontohkan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili, termasuk Kanjeng Nabi iku asline jasmanine ya sugih, cuman gak ngerti jenengan nek beliaunya sugih. Estu. Jadi untuk umat, untuk kepentingan umat, enggak untuk kepentingan pribadi. Apa kepentingan agama? Beliau mesti yang terdepan di situ, Pak.
Jadi nggak bisa terpengaruh. Nggih, leres ruhaniyah yang sudah merdeka dari belenggunya hawa nafsu. Nafsu membelenggu kita lewat kesenangan dunia. Laksana seperti ikan hidup di air asin, yaitu di laut. Setiap saat dan waktu dia gembul dengan air asin, ketika kita ambil kita makan tidak asin, yaitu. Oke, leres. Ada lagi. Terima kasih. Ini lanjutan lagi, Pak. Nah, langsung saja dipersingkat. Anak saya kan laki 3 semua. Yang terakhir itu sampun kapundhut. Oke. Berumur 27 tahun. 27 tahun. Meninggalnya 23 Juni 2023. Ya, barusan pada hari Jumat Kliwon jam 6 pagi 15. Terkait dengan anak saya ini memberi sejarah spiritual, Pak. Oke. Beliau sebelum dikandung, anak saya yang pertama kedua kan kakek setahun, masih berumur setahun yang nomor 2. Saya itu keluar rumah pagi-pagi mau bekerja, itu tahu-tahu mungkin istilah saya itu dejavu ya, ada yang manggil di ruang tengah itu di dekat salon gitu ya, Pak gitu. Saya mundur, tapi proses itu saya nggak tahu, pokoknya yang jelas bukan mimpi, memang ke kantor pagi hari. Pak, muncul kepala, Pak, sama rambut begitu. Saya tanya, opo derek papa ya. Kemudian kan saya secara akal masa setahun mau bikin anak lagi gitu, Pak. Tanya ke sesepuh, oh boleh, itu ditunda boleh. Tertunda 2 tahun, lahir tahun 95. Itu yang terakhir. Yang terakhir Pak bungsu, Pak. Panderek papa itu udah. Pada saat itu saya KB, Pak, langsung KB. 2 tahun itu saya tahu kalau ini, oh ini jadi ini. Nah, tahu saya, Pak, jadi. Bahkan istri itu hamil yang tahu saya gitu. Wah, ini. Saya tahu kalau hamil tahu. Ah, ini. Kemudian nah Pak, kan masih hamil dulu, Pak, ya. Hamil dulu. Sampai 9 bulan itu hampir sampai lahir tuh saya bergaul dalam alam mimpi terus. Tandanya ini anak ini enggak seperti sudah mandiri sendiri gitu, Pak. Tahu-tahu dia naik pohon gitu. Saya kejar itu mencolot di air, Pak. Tuang, kan orang tua ini kan mengawasi, Pak, tapi enggak kena. Terus pokoknya seperti itu. Terakhir mimpinya itu adalah dia senden di pasir di laut seperti kute itu loh, Pak. Jadi terbuka itu. Senden gitu. Oh iku ketemuan wes. Tapi saya nggak bisa deketin. Esokan harinya saya gendong. Besoknya lahir. Nah, itu. Terkait dengan itu kemudian setelah berumur kira-kira tahun, kalau 95 itu kira-kira umur 6 tahun, Pak. Saya tuh bermimpinya itu begini. Saya itu berada di padang rumput yang dikelilingi oleh pagar pohon, di tengahnya ada rumah putih kayak Belanda itu, rumah Belanda gitu, Pak. Saya dari utara itu kok anehnya nyeret apa namanya, kotak mayat itu apa namanya itu? Keranda. Bukan keranda, seperti yang ada tutupnya itu loh. Peti. Peti mati berwarna putih.
Saya menyeret pakai tali begini, di tali, nggak pakai sandal, baju seadanya. Tahu saya tuh berat memang, kan saya sambil nunduk-nunduk gini. Menggok di depan rumah putih itu ke menggok, berarti rumahnya ke sana, saya menggok ke sini. Peti ditaruh di sebelah kanan, saya jongkok. Di samping rumah itu sudah ada lubang, Pak. Lubang yang sudah digali, saya melihat begini. Tapi peti nggak saya apa-apakan, selesai itu. Tapi setelah mimpi itu saya nggak ragu, nggak apa, tapi tetap perhatian. Tapi ya sudahlah, kita lihat ceritanya seperti itu. Mungkin saya lihat, mungkin bahasanya Gus, saya melihat Allahnya begitu ya. Ada apa? Setelah itu, pada saat sebelum ke pundut itu ada lagi, Pak, info lagi. Saya masuk ke kamar, anaknya kan seneng main piano gitu. Loh kok terbuka? Saya masuk, kemana ini anaknya? Ini seperti rasa kehilangan. 2 kali, Pak. Setelah itu pagi hari itu saya yang bertemu terakhir. Kemudian beliau masuk rumah sakit. Pada saat koma saya dipanggil dokter, saya lihat sudah dia masih ada nafas, mungkin tidak bereaksi begini, ini terbuka, mata agak membuka. Saya kok tertarik mendengar itu suaranya seperti begini, gitu, Pak. Saya dengar. Kemudian kepundut, Pak. Nah, setelah kepundut itu juga akhirnya juga memberi isyarat juga gitu loh, Pak. Bermimpi, yang paling pertama memimpi itu sebelum 4 hari itu ibunya yang ditemui. Panjang nggak apa-apa ya, Pak? Oh iya. Diringkas saja, iya. Kasihan teman yang lain. Oh iya, betul Pak. Ini mungkin terlalu halu mungkin. Jadi saya kira itu, Pak, mungkin pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Apa ya? Itu kejadian itu apa itu, Pak? Wah, ya wes itu apa gitu ya, aja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Nah, ini ya. Gini, Pak. Apa yang sampai ceritakan mulai A sampai Z terkait anak yang ketiga itu adalah proses apa yang ada di alam mukasyafah, alam di mana sesuatu yang diberitahukan Allah yang akan terjadi. Tinggal pertanyaannya, hati jenengan tadi ketika dihadapkan cerita atau dihadapkan pengalaman itu, hati lari kemana? Hati melihat ke makhluknya atau melihat ke Allah, ke Allahnya? Risiko sing jawab hati sampean piyambek ya. Sing jelas itu apa? Jawabannya itulah proses jenengan dibimbing Allah untuk hati lebih baik menuju dan bertemu Allah. Oke. Lainnya mungkin ada, monggo. Lah. Wajib ikhlas. Nggih, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai badhe tanglet niki tentang niki ridallahu firridul walidain. Nyuwun penjelasanipun dari segi syariat ugi segi hakikat. Matur nuwun. Secara syariat, waalaikumsalam warahmatullahi. Secara syariat sudah maklum, yang disebut orang tua kita adalah ya wujud bapak dan ibu. Apa yang
disarankan oleh Bapak Ibu, kita sebagai anak selagi tidak keluar dari hukum agama wajib untuk patuh, titik. Namanya birrul walidain, bagusi kedua orang tua secara syariah. Tapi manakala saran orang tua itu kok ya keluar dari agama secara syariat, wajib anak itu untuk tidak melakukan. Dah, hakikatnya bagaimana? Siapa orang tua kita? Siapa yang melayani kita? Kembali lagi pada Allah. Apa yang menjadi saran orang tua, saran Allah terhadap kita? Ani butullaha wastanibut tauhid. Cuman dua. Hanya iki, Pak. Ani butullaha, arahkan hatimu hanya pada Allah. Artinya konteksnya kalau kita bicara iman, nggak boleh hati iki beriman selain Allah yang bisa mendatangkan mudarat atau manfaat, nggak boleh. Sekalipun makhluk itu dijadikan Allah sebagai lahan atau lapangan datangnya mudarat dan manfaat. Bahasa syafaat, walaupun syafaat itu Allah mengizini lewat Kanjeng Nabi Muhammad, tetap kita harus meyakini syafaat itu milik Allah. Allah yang kasih. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Iki Rasulullah yang disuruh untuk mengatakan tentang syafaat. Surat apa itu? Golek ana dhewe. Az-Zumar kalau nggak salah 44. Kul, katakan Muhammad, syafaatun lillah, iki ana lillahi jami'an. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya Kanjeng Nabi disuruh untuk mengatakan bahwasanya syafaat itu milik, bukan Rasulullah Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Hakikatnya cuman syariate Muhammad diizini Allah dititipi syafaat. Lah gitu loh maksudnya. Tukang parkir diizini jogo ngeramut sing markir, nanti suatu saat yang punya mobil ngambil, gak mungkin tukang parkir gandol. Iki mobilku wonten ah? Gak ada. Plong lah ngoten nggih. Los. Begitulah mestinya pemahaman itu. Jadi yang dimaksud orang yang menjaga kita, orang tua bahasa syariat, itu adalah Allah. Tapi pun diartikan Allah itu bapakku. Loh, aja ngono. Disadek ambek wong syariat, enggak oleh. Ya Allah iku pangeranku, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Beliau hanya menyarankan anik butullaha, patuwo nang aku, madepo imanmu iku mung aku, jangan selain aku. Wastanibu tauhid, yang kedua tinggalkan iman dalam hatimu selain aku, tinggalkan bila mana masih ada
Kalau sudah tidak ada wajtanibut taghut iku wis gak berlaku, cukup anik butullaha. Lho ngoten lho niku. Berarti bagaimana Pak? Simpel urip iku sebetulnya. Apapun aktivitas yang diterjadikan jenengan kali kula mung siji. Ojo pisan-pisan duweni iman tekani perkara iku sakliyane Gusti hanya iku. Simpel toh? Sawimpel. Berhubung nafsu pinter. Dioyak-oyak ati iki sekiranya melihat selain Allah, iman kita terhadap selain Allah. Umur 20, 30, 40, sing lanang sik ganteng sik gagah, sing wedok ya sik ayu sik langsing. Coba engko umur 90. Tapi kalau ruhaniyah jenengan, wajah ruhaniyah jenengan sampai kapanpun sing ganteng ya ganteng minangka malaikat, sing ayu ya ayu minangka bidodari. Le makane rohaniyah itu wajai ono macam loro. Siji ada yang ulaika kal an'am balhum adol. Nek elek tambah suwe tambah nek gak gelem ndang tobat. Lho ngoten lho. Situ mboten. Makane kula nggadah kakang ipar dhisik iku dibuka kasafe Allah namine khazinatul asrar. Niku garwane Mbak Yu kula sing Bajeng, tiang Pekoren Pasuruan Rembang mriko. Iku mlebu salat Jumat niku ning jero masjid iku mboten ketinggal ndase wong. Tapi ndase kilpat. Sikil papat, ana sing rupa wedhus, ana sing rupa sapi, macem-macem. Akhirnya dheweke gak sida mlebu masjid, metu salat di njaba. Metu takoni Abah, "Lapo awakmu?" "Zin, anu Bah, tiang-tiang mboten wujud menungso tapi wujud wedhus." Boleh aku cerita? Jamane Syekh Khalil nyantri nanggone Mbah Yai A. Mbah Yai A iku asar-asar iku ngimami jamaah termasuk Mbah Yai Khalil. Mbah Yai Khalil iku ngguyu ngakak-ngakak Pak Bu. Waktu sing ngimami Mbah Yai. Lah Saikhina Khalil iku sik nyantri ngguyu ngakak-ngakak. Lah liyane heran delok Khalil iku mau guyu ngakak-ngakak. Awakmu iku Bangkalan ya. Awakmu iku santri kok ana mburine Mbah Yai guyu get-get nong. Habis jamaahmu selesai, Khalil ditimbali kali Mbah Yai. Halil nang dalem. Jane aku yang ngerti awakmu guyu-guyu, ya gak tak salahno. Tapi tak takoni, awakmu guyu lapo? Kok gak disopan dah ngono ah. Kula niki guyu ndukure sirah jenengan iku ana tumpeng. Jenengan salat ambek nyuwun tumpeng. Oh iya Lil, bunyaimu mang masak wis mateng kari mangane, aku salat dhisik eling. Mendalo sing keling wedhus. Nggih. Iku berarti beliau Syekh Khalil ikut dibuka kasafnya, kasape lu dibuka. Sak temene sipate jamaah iku kaya wet. Pokoknya ojo nyungli rondo ngono. Eling Allahu Akbar. Allah. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksud orang tua yang harus kita patuhi hakikatnya itu hidup dalam dirimu Allah. Yang itu hanya dua, tinggalkan ojo sampai beriman selain Allah. Yang kedua hanya beriman pada Allah. Nggih, ada lagi, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten ingkang kathah Pak Yai, sepatus dados tambahi kekuatane iman. Kula badhe tanglet hubungan antara Sadatain Sadatunggal kalian Nur Muhammad dumateng makhluk sing rupi namine menungso. Niku mawon ngapunten. Saderenge matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini ada yang mengatakan Nur Muhammad. Sederhana kami jelaskan biar gampang mudah. Apa hubungannya Nur Muhammad dengan syahadat? Syahadata ini atau syahadat tunggal. Inilah Bapak Ibu ruh. Ruh tak artikan Nur Muhammad. Sing disebut ruh itu sebab sudah manjing datang jasad. Berarti sebelum ruh manjing datang jasad itu disebut wiji kang dumati sak lebeti urip, yaitu yang sering kita sebut Nur Muhammad. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki mungkin nek sik bingung gak usah dipaksa lo ya. Wis digawe duren cangkokan, leren rokokan. Nyantai, gak usah dipaksa. Allah atau sering kita sebut sebagai hidup, ini proses innalillahi. Manjing namanya Nur Muhammad, atau bisa kami sebut cahaya makrifat atau cahaya. Kemudian ruh, atau masuk lagi jasad atau insanul kamil. Asal muasal innalillahi ku tetep kedue Allah. Sangka Allah kabeh hidup. Mudun disebut Nur Muhammad, sebab karena kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya tidak akan jadikan. Apa Nur Muhammad? Adalah wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Ada yang mengatakan cahaya, inilah yang kumaksud cahaya makrifat. Mudun ganti jenenge ruh. Sifatnya ruh iki adalah untuk melebu dadi siji ambek jasad, akhirnya disebut insanul kamil. Inilah yang disebut innalillahi. Wis ya, insanul kamil. Wa inna ilaihi rajiunnya adalah manusia itu harus bisa kembali lagi kepada Allah. Hukum timbal balik, proses terus harus bisa kembali. Isoke kembali jenengan iki disebut wa inna ilaihi rajiun. Isoke kembali jenengan harus mengikuti sistem ning Quran niki. Anikbudullah, iman kuwabe iki harus dihapus, difanakan. Insanul kamil harus fana, ruh harus fana, Nur Muhammad harus fana. Akhirnya ana, jadinya ana. Ana maksudnya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Iki makrifat disebut. Jadi apa hubungannya Nur Muhammad dengan persaksian? Iya, karena sebelum disebut ruh yang nantinya wanafahtu ditiupkan ke jasad, ruh itu ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti akan hanya menyembah aku, bercinta hanya pada aku? Jenengan kali kula dulu ikut jawab qalu bala syahidna, siap jih. Akhirnya wanafahtu ditiupkan roh. Terus nyun sewu, sebetulnya Pak Bu ya, ini sama.
menurut pandangan ahad kalau sudah sampai di sini. Kalau sudah ke ahad, jadi ini ya ini ya ini ya ini. Bener toh Pak? Ini ya ini ya ini ya ini. Lah ini tok lagi. Iku kalau sudah di ahad. Kalau belum di ahad ya mboten saged. Masih ada selain Allah, ada itu langun lah. Anta wa ana. Jenengan ya aku ya jen. Nah, boleh si anak loro. Jadi kalau ditanya apa hubungannya? Yes, memang hubungannya antara hamba dengan Gusti mlakune dugi syahadat wau. Makanya kula prosesno syahadat secara hakikat, syahadat secara tunggal. Itu ngene loh. Akhirnya munculnya muraqabah dan musyahadah. Proses jenengan iki tahali menuju tajalli. Oke, ada lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci zat hidup, alladzi asra yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan itu? Alladzi yaitu subhana tadi bahasa syariat disebut Allah. Zat hidup yang maha suci. Subhanalladzi bi abdihi terhadap hambanya. Bahasa syariat ai Muhammad. Hakikat Muhammad ruh. Jenengan asra apa mang? Alladzi asra bi abdihi lailan ing dalem waktu wengi. Sampai niku waktu malam apa waktu siang? Malam. Oke, pas kalau gitu, malam. Artinya apa? Dialah zat hidup Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya di tengah kok atik lailan, kok gak naharon? Ayo. Mengapa ayatnya lailan? Gini Pak, lailan niku srengenge mesti surup. Nek srengenge surup mesti peteng. Artine apa? Gusti Allah iku hanya memperjalankan hambanya yang manakala di dalam ruhaniyahnya itu sudah tidak ada selain Allah. Siapa? Merekalah yang proses sudah memegang kuncinya kemusyahadah, yaitu sirul asror, iman nyamung datang Allah, yaitu subhanalladzi tadi, baru mereka yang diperjalankan. Artinya mafhum mukhalafah ayat itu, selama hati kita masih ada selain Allah, nggak mungkin akan diperjalankan. Paham maksudullah? Kalau pertanyaannya apa itu? Itulah proses mi'raj jenengan dateng Gusti. Mi'raj itu proses suluk nuju usul, proses perjalanan nuju tujuan. Apa tujuannya? Ingin likok bertemu Allah. Syaratnya kudu metengno, mboten meteng niki lho ya, nggak salah paham. Metengno atine, nyepekno atine, sangka dene sakliyane Gusti. Konteks iman, lek umpamono kates iku legi, ojo nuduh legine teko kates, tapi legine sangka urip. Subhanalladzi tadi ya, bahasa syariat Allah.
sebab Allah iku yo ning jaba ing jerone kates. Dengan adanya hidup itulah maka bisa muncul namanya manis. Jadi manis bukan dari kates utawa apa iki? Niki lho apa iki? Mangga, tetapi datangnya dari Allah. Iku maksude lailan. Sampeyan tinggalilah. Makanya balago mantek kita itu tanya, mengapa itu kok memakai lailan bukan naharon? Naharon itu siang. Kok lailan? Itu ya kudu harus dicari. Iya ya. Terus sifatnya lailan peteng. Peteng berarti gelap. Berarti gelape ati sangka dene kesenangan dunia. Sampeyan ro codot. Tahu codot? Lowo, kelelawar. Kalau keluar malam apa siang? Itu. Kalau ada codot itu bahasanya apa? Kelelawar dah. Kelelawar kalau keluar siang mesti nabrak-nabrak. Karena apa? Dia silau dengan urusan dunia, silau dengan cahaya matahari. Orang yang hatinya sudah melakukan perjalanan fitrah untuk menuju dan bertemu Allah, saya katakan tadi, mesti diputus rohaniah dengan urusan dunia. Nah, disitulah nanti orang-orang yang terjadikan perjalanan tersebut. Kalau pertanyaan iku opo, yaiku perjalanan jenengan mi'raj terhadap Allah. Bahasa mi'raj nek krungu wong syariat yo gak oleh, nggak boleh. Mi'raj iku hanya terjadi Kanjeng Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke, saya ganti bahasa suluk. Suluk berarti bahasane orang toriko. Gak oleh suluk, ya wis nek pancen gak oleh, aku tak memakai bahasa maneh lintune. Apa? Ninggalno ati sakliyane Gusti Allah. Topo. Wis topo wis. Nek gak oleh maneh misale gak oleh misale topo, ya urusamu. Wis ngoten mawon. Padahal sama maksudnya, cuman beda bahasa. Jadi ruhaniyah sampean mau yang diperjalankan Allah, bukan jenengan yang bisa berjalan sendiri, tetapi yang memperjalankan adalah Allah. Maksud dan tujuannya untuk ketemu menyang urip. Urip bisa Gusti asini wonten niku di situ. Urusan proses sampean iku mang anyep, kakinya naik ya, melaku tutuk dodo sampak koyok gak iso ambekan, habis sampak keluar. Ini akan bisa terjadi lagi dengan sangat mudah, dengan catatan atimu iku mau andohno songko urusan du. Inilah Pak yang kula sebut sebagai kholwat. Wis zuhud, nyepekake ati songko dene perkara selain Gusti, wasilai dzikir sirul asrar. Entah bengi entah awan terserah. Prakteknya apa? Ngeten mawon. Sampai meneng, entah qiyamau dengan keadaan qiyamau berdiri, waqu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring, terserah. Pun sampean fungsekno terus sirul asror, ketemu kok gampang. Nanti apapun yang terjadi jangan takut. Kayak dene jenengan wau ada rasa takut, tapi wis ditutno ae.
Ketuk ndi? Umpama bablaso ya dikubur. Lho gak ngoten ta? Mengapa kita harus takut? Yang memperjalankan itu Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wis pasrah total nang Gusti Allah, nek kuwi tujuanmu kembali nang Allah. Wis gak ono apa-apa, gak ono apa-apa. Nek memang Allah berkehendak bertemu Allah tidak dikembalikan, ya udah, gampang urusan anak bojo. Gampang. Oh, Gusti Allah sing ngatur dewi. Kadang-kadang nyun sewu Pak nggih. Ada pertimbangan akhirin balik maneh. Anakku sik cilik-cilik. Lah gitu nggih. Itu bisikan nafsu wa yasudduna an sabilillah. Nafsu akan menghalangi awakmu carane ngono mau. Jenengan tidak akan takut manakala sirul asrar niki fungsi nang ati sampean. Sirul asrar fungsi keyakinan mutlak penuh yang memperjalankan cuman Allah. Ya udah. Wis pasrah nanggone jeragane bos, pasrah bos. Wis mesti enak. Gak mungkin Pak Bos iku mang jungkelno sampean, gak mungkin. Wis itu satu Pak ya. Nek caranya tak tambahi cara untuk bisa mengulangi lagi sebab jenengan wau dawuh angel. Lah ngoten nggih. Iku dadi gampang nek jenengan wis ngelepas betul-betul hatimu selain Allah. Carane lewat kholwat wau. Gak bengi gak awan silakan. Pun satu. Nomor dua, apa mang rek kita lali sampean. Apa iku mang lho? Ya teman urai ini mang lho napa? Oh ya. Sering mengatakan sesuatu ya dah. Ya, sing takonnya lali kok. Pun. Itulah Bapak Warid. Ya. Warid itu sapa sih? Utusane Allah yang disebut malaikat khusus bagi mereka yang hatinya wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah. Barang siapa hambaku yang dalam hatinya ingin bertemu aku, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan akan bertemu. Berarti warid. Warid iku nduduhno perkara apa ning atimu supaya nang Gusti Allah. Tapi jangan sampai iki kena tipu. Kena tipu warid. Warid sebabnya ana loro. Ada minallah, ada minasyaiton. Ning hikam dibuka. Ada warid. Siapa sih warid iku? Malaikat. Warid itu datangnya ada dua. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Cirine warid minallah akan membimbingmu jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Tapi nek warid minasyaiton nafsu ngene. Jenengan dipaksa inna nafsa la amaratum bisu. Dituduhke perkara-perkara sing sak liyane Gusti Allah. Dituduhke perkara-perkara sing nuju nang sak liyane Gusti. Contoh berhubung cara dikire ku wis istiqomah kental karomah ono, ada tamu datang membawa maksud. Tamune mau islah, tamu loro garwane bojo wedok bojo lanang moro mau islah. Islah itu apa? Kembali rukun. Sebab mari tukaran, habis berantem. Ketika masuk di rumah jenengan belum sampai takoni, tamunya belum ngomong, jenengan sudah dapat bisikan dugi warid. Ngomongno apa warid iku? Bojo loro iku mari tukaran gara-gara masalah sing lanang iku mang selingkuh. Sing lanang mari
selingkuh konangan WA-ne nyeluk sayang begitu. Terus konangan sing wedok rawame gegeran, sing lanang ngomong ngene, "Dudu iki kancaku." Ngene. Wis ngene, ayo nanggoni Pak Darmo mriko ditakokno bener enggak sampeyan ono hubungan ambek mara. Durung ngomong jenengan dawuh. Si A iku sing lanang, si B sing wedok misale. Si A kuwi nek arepe selingkuh iku ya ngomong bojomu sik. Kuwi nek seneng wong wedok liya omong bojomu sik, oleh apa gak? Nek gak oleh aja diterusno. Nek oleh ya terus. Ya iki akibate awakmu ku gak ngomong bojomu, ndelik-ndelik akhirnya disimpulno iki jenenge Nek ngomong dhisik kuwi gak selingkuh jenenge. Kaget enggak tamune? Kaget, durung ngomong wis diomongi dhewe. Iki durung dikembangno. Nek dikembangno sampai perilakune, wah serem tambahan. Iku berarti warid minan nafsi, ya, mengarahkan terhadap selain Allah. Siapa yang dikehendaki warid minallah itu? Hanyalah mereka hambane Allah mayyasha, yang dikehendaki adalah mereka yang selalu mendawamkan, tahu mendawamkan nih, mengistiqomahkan, mengulinakan, membiasakan setiap saat dan waktu hatinya berzikir pada Allah. Zikir sing kula maksud adalah bukan yang diucap Allah, la ilaha illallah, bukan. Apa makna daripada zikir? Adzikru, ingat. Ingat itu eling. Elingku sadar. Sesungguhnya apa persoalan kabeh semuanya ini hanyalah Allah. Itulah namanya zikir. Gak diucap toh? Bila sautin wa kalamin walaftin, tanpa suara, tanpa lafat, tanpa ucapan. Berarti itulah rasa. Pun gini ku, kula mboten sanjang sampean, oh iku warid minas syaiton, ndak, cuman tak duduno cirine wau. Paham nggih? Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus niki masalah penyaksi yang sebenar-benarnya penyaksi. Karena yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah pelakunya sama. Tetapi niki ketika di juhud umum niki kok ada rasa. Kalau merujuk ke sifat wajibnya Allah yang 20 niku, penyaksi yang sebenarnya itu yang seperti apa ngaten? Matur nuwun. Ada syahadataini. Ada syahadat tunggal atau syahadat ahad. Pun kita harus bisa membedakan ini, Pak. Dan ini proses. Disebut syahadataini iku syahadat luru. Pandangan syariat yang dimaksud syahadataini adalah pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki syahadataini. Secara syariat kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Iki syahadat loro. Ditarik sorok saka dini syariat. Aku tanya, syahadat pertama kau terhadap Allah, Allah yang mana? Tidak bisa jawab.
Syahadat yang kedua Muhammad. Muhammad yang mana dulu? Aku nggak bicara sahabat loh ya. Kalau sahabat Rasulullah ketemu langsung. Kita mana Muhammad? Udah, iki sarengat. Cuman bisanya itu beriman aja kalau Allah itu Tuhanku, atau yang disebut innallaha rabbi wa rabbukum. Cuman tidak pernah ketemu Allah. Yang kedua, beriman Muhammad ibnu Abdillah adalah utusan Allah. Itu pun tidak pernah ketemu. Padahal yang disebut sebagai bersaksi haruslah yang menyaksikan tahu, melihat siapa yang disaksikan. Berarti saya waktu 2010 dihadapkan ke persidangan itu benar sudah, supaya tahu persaksian itu bagaimana. Ternyata mohon maaf, ini baru saya memahami. Tahun 2010 di situ saya dihadapkan satu hukum yang harus kujalani. Di situ ada saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi itu juga begitu. Ada saksi yang palsu, alibinya seakan-akan seakan-akan tahu kejadiannya. Ada saksi yang benar-benar saksi iki tahu kejadiannya. Itu namanya saksi yang benar. Tapi kedua-duanya saksi ini disumpah atas nama agamanya masing-masing. Artinya sebelum dia bersaksi atas kejadian apapun, biar si saksi itu tidak menipu terhadap Pak Hakim, disumpah. Mengapa disumpah? Supaya mengatakan dengan benar yang dia katakan, yang dia tahu. Tapi ada persaksian si saksi ini mengatakan sesuatu yang tidak dia tahu, mengatakan tahu. Ini yang ku alami, sehingga ada istilah saksi yang meringankan pihak terdakwah, ada saksi yang memberatkan terdakwah. Tergantung, tapi tetap disumpah. Ada bagian yang nyumpah sebelum ditanya hakim, itu saksi itu disumpah dulu. Isinya di dalam sumpah itu gak boleh si saksi mengatakan yang tidak dia tahu. Tapi faktanya terkesan seakan-akan dia namanya saksi alibi. Nah itu boleh kenal, berarti bener Gusti Allah ngukum aku iku secara syariat dulu iku bener, kayak pelajaran. Ternyata Bapak Ibu, bersaksi pada Allah umat manusia ini ada dua golongan. Ya, ada yang tidak tahu mana Allah, ada yang tahu sebetulnya mana Allah dan mana Muhammad. Akhirnya secara hakikat syahadata ini diartikan begini. Aku bersaksi, ashadu, aku nyekseni an ing setuhni kelakuan. Asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dikatakan tahu siapa yang disaksikan, ruhaniyahmu itu jatuhnya ini wajah dua hiya, berarti hidup itulah dalam diri kita yang sebagai Allah. Tahu akhirnya. Lalu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Ini si saksi yang dikatakan saksi yang benar, atau saya katakan syahadat yang sudah benar.
Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad ini makhluk, berarti makhluk apapun bisanya gerak iku sebab digerakkan oleh, sebab diperintah gerak oleh Allah. Dengan bentuk sifat ma'aninya Allah diletakkan pada si Muhammad mang. Contoh sifat kalam, akhirnya Muhammad bisa ngomong atau bicara. Sifat sama, akhirnya manusia seakan-akan bisa mendengar. Sifat basor, melihat dan lain sebagainya. Sifat kudrat, kekuatan dan lain sebagainya. Loh, berarti Muhammad ya kuwi hakikat loh, bukan syariat loh ya. Baru oh iya iki Muhammad. Sampai kapanpun. Wes, kalau sudah begini berarti ada yang menyembah, ada yang inilah yang disebut muraqabah. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tara. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Muraqabah. Muraqabah. Allah sudah terasa di hati, sangatlah dekat. La ilaha illa anta. Sudah dekat. Ning ngarepku, ya ning buriku, ning jeruku, ya ning joboku. Tapi belum bertemu. Belum bertemu. Cuman di dalam hati sudah yakin, sudah tahu kalau hidup itu adalah Allah. Yang bukan sifat. Allah yang bukan nama, yang Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau gambarkan dengan apapun. Oh iki udah tahu tapi belum ketemu, wis yakin tapi belum bertemu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, iman keyakinan yang sudah ihsan. Karena inilah semua akan terjadi. Karena hanya ini, wis diteruskan Pak Bu, akhirnya menjadi syahadat tunggal atau persaksian yang ahad. Pelaku yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang disebut kul huwallahu ahad, tunggal. Lah tandanya kalau tunggal bagaimana? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh yang melihat, ya, yang menghadap. Nama Allah yang dilihat, yang disaksikan. Nama roh yang menyaksikan. Nama Allah yang disaksikan. Mata yang untuk melihat, semua sirna alias fana. Di saat inilah tandanya jenengan itu la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada lagi gambar-gambar perkara selain Allah. Gak ada. Yusyahiduna annal fa'il. Inilah kalau persaksian melihat itu yang benar, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Yang wujud sing melihat yo sing nang wujud. Kita manusia asalnya tidak wujud. Yang katanya wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita menyandang sifat adam atau sifat tidak wujud. Itu kalau kita sudah kita tarik kembali kepada asal. Apa mungkin syahadat tunggal dikatakan perkara yang tidak wujud itu bisa melihat dan ketemu yang wujud? Gak mungkin toh. Yang bisa, yang melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Perkara yang tidak wujud gak mungkin akan bisa melihat perkara yang wujud. Gak mungkin. Yang melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah, dikatakan syahadat tunggal adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri.
yang melihat urip iku urip sendiri. Kalau sudah di sini maka hatimu akan tenang, ayem, tentrem yang tidak bisa kau bayangkan dengan sesuatu apapun. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 58, Allah berkata, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kuwi nek wis tekan kuno falyafrahu, atimu berbunga wis ka ono, ka iso digambarno bungae. Enggak bisa jenengan gambarkan bunganya di situ. Bukan bunga-bunga iku lho ya. Berbunga-bunga iku lho Pak ya. Wis. Sampai dikatakan Allah dalam ayat berikutnya, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kau kumpulkan urusan duniawiyah sehingga duniawiyah menjadi intan milik kamu sendiri, nggak bisa. Si malah penak sing ngarep mau. Wa huwa utawi perkara sing nyenengno sampean mang iku khairun, lebih baik mimma katimbang apa yajmauna kau kumpulkan. Apa sing kok kumpulno selama ini? Mobil mewah, rumah mewah, apalagi pabrik mewah, apalagi anak mewah, garwa mewah. Sik kalah dengan itu, masih kalah. Jelas Pak ini? Jadi syahadat tunggal itulah sebagai proses syahadat ini dari sisi hakikat yang ada di muraqabah, itulah sebagai proses untuk masuk di syahadat tunggal, akhirnya menjadi musyahadah. Mari muraqabah ke musyahadah. Pun ya iki akad Pak, ya ini akad. Ini masih ada dua. Lah, terus bagaimana caranya untuk sampai ke akad atau musyahadah? Yaitu tadi, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirilah kau untuk selalu berzikir, ketika kau duduk jadikan dudukmu berzikir, ketika berbaring jadikan berbaringmu berzikir. Ingat, sadar bahwasanya dirimu itu selalu dilayani Allah. Begitu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel saja Gus. J. Bila mana seseorang itu tetap di dalam kesyariatan, tetapi kalau dilihat dari kasat mata, beliau ini amal ibadahnya sangat luar biasa, termasuk akhlaknya itu kepada sesama juga luar biasa. Lalu apakah kalau memang selama hidupnya seperti itu, maka kelak juga akan tetap dalam kebutaan dan semua amal kebaikannya, amal ibadahnya itu akan sia-sia? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, diri manusia itu ada dua unsur, jasmani dan rohani, amal dan akhwal. Amal itu hubungannya dengan jasmani, perilaku. Akhwal itu hubungannya dengan keadaan rohaniyah, atau kita orang Jawa mengatakan hati. Mana amal yang pandangan atau di mata Allah itu benar, itu yang mana? Al-Maidah 27 dibuka. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau kita bicara di kitab Hikam, ada juga husnul ahwali, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin pun. Kalau seseorang itu hanya di pandangan syariat, bagaimana dengan surat Al-Maidah ayat 27? Innama yataqabbalullah, sesungguhnya
amal ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu adalah hati yang condong bertemu dan makrifat pada Allah. Sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan, tetapi yang bergemuruh di dalam dirinya itu Allahnya yang berlaku. Inilah muttaqin. Artinya kalau keluar dari amaliyah yang seperti ini berarti apa? Hubitot a'maluhum, ditolak segala amaliyah di mata Allah. Nek di mata manusia bagus, Pak. Ngekei wong duwe hutang 1 juta gak adik bunga, apik toh? 7 dina janjine, 7 dina kok yo gak iso, gak ditagih. Sak apik-apike wong. Jangkep 1 bulan diparani, wis tak bebasno utangmu. Apik toh? Wah, apik. Ngoten. Apa maneh mau partai-partaian iki? Dhawik diobral, hus. Oleh ngobral gak mungkin, ojo coblos aku gak. Ngono ah? Gak mungkin. Coblosen ah. Oh, berarti si ono pamre. Ojo dipilih wong sing ngono. Pilihin wong sing ngekeki dhuwit gak gelem dicoblos. Wis politik Rasulullah ya Allah terkait masalah pilih memilih menjadi khalifah. Dia nggak mau dipilih. Artinya dia nggak ingin untuk menyuruh orang untuk memilih, enggak. Tapi nek dipilih dia siap, tapi gak jaluk dipilih. Ya Allah ngoten niku. Dia nggak mau mencalonkan diri, tetapi kalau dicalonkan siap. Ngoten. Ati gak gelem pengen jadi pemimpin, enggak gelem. Jadi umpama ana wong ngekeki dhuwit terus jawabane aja dicoblos aku gak, ya iku coblosen. Nek umpama dikei duit coblosen aku ya pengen duit tok. Gak ngono ta, Pak? Sebab ngene, nyuwun sewu, wong ngekei duit njaluk dipilih iku ana pamrih. Sak temene iku dudu duwike wong kuwi. Bukan uangnya calon. Duit dhewe, duit sampean dhewe. Gak percaya? Tak buka prosesnya ya. Cek gak keliru. Wong Indonesia itu gak keliru. Ya ora lurah-lurahan cek gak keliru, amen. Loh iya, ini saya alami sendiri. Saya bicara itu kan atas dasar fakta di lapangan, dan survei saya mengatakan gini. Iki berdasarkan hukum dohir akal. Sopo sing ngetokno 100 juta pingin kembali lebih dari 100, jalannya dari mana? Sampean tidak tahu kalau itu uang jenengan. Wis iki gak iso ditutup-tutupi. Fakta memang begitu. Mempermainkan anggaran. Anggaran itu duit sinten? Rakyat toh. Ning negara itu kan mek amanah itu. Aslinya duit sampean. Dari pajak kembali ke jenengan sendiri. Ini yang kupermainkan. Misali nyun sewu. Aku di proyek skep menghabiskan 100 juta. Tulisannya nanggone administrasi nih gini. Bah aku kok benci karepmu, tapi aku kepingin wargaku masyarakat kita tahu yang sebenarnya. 100 juta nggak mungkin tak cairno kabeh 100. Mbuh 5% tak entit. Gampang Pak nek urusan entit mengendit tak kok muklason. Cara membikin
SPJ atau LPJ, laporan pertanggungjawaban, buku mawon. Nyun sewu ning lapangan speke piro? Ngentek menghabiskan semen katakanlah 100 bal. Tak sisi ojo 100 bos. Tak kayak iya swidak atau 70 bal. Tapi catatane 100 bal. Itu carane. Tapi aja ditiru lho, tak dudunang ini aja ditiru. Ngoten lho. Berbagai macam. Ini yang disebut memarap barang. Aku beli nanggoni pundi galangan kwitansi, yus ngomong nek 100 bal. Ngomong nek 100 bal, tapi sing metu 70 bal. Berarti kula badhe 30 di total piro. Nah, belum yang lainnya langnya. Iku carane. Iku kelakuane maling-maling. Nah, iki ngomong syariat lo ya. Jadi uang yang sampean trimo asli duit sampean dhewe ya salah sampean dhewe, lha apa gelem. Mangkane pilih wong sing gak bondo. Aku yakin ketika jadi dia gak mikir balekno du. Loh, realita iki. Realita. Nginjun sewu, kula dadi lurah entek 1,5 miliar. Waktu dadi pikir aku pertama piye ndang cepet lekas balik duitku 1,5 mil, macem-macem caraku lho. Asline sing salah awake dhewe sebagai masyarakat. Lah lapo gelem suaramu dituku? Lho ngono lho. Padahal iku duitmu dhewe. Nggih. Lewat program-program itu loh. Tak dudune weh sampean, cek ero. Bala aku digedingi wong. Bah digedingi, terserah. Sing penting wargaku ngerti. Asine kaya apa, tapi yo gak kabeh wong ngono. Nah, kecuali ilal musallin, kecuali wong sing jaga salate, yang salate daimun, yang langgeng utawa nglakoni salat nek salat daim tadi apa kekayaannya untuk umat. Di situ apa yang dititipkan Allah untuk umat lu estu. Kecuali wong ini ki ngasih ndelok mungsuhi ngekei 100 dikasih 200, tapi hatinya aku yakin tidak untuk ingin dicoblos, enggak. Karena apa? Melihat situasi koyok ngene nek gak tadi sing dadi lurah gak aku, wah iki bahaya. Lho ngoten. Gampangane ngomong iku ngoten. Tetapi masyarakat setidaknya sadar bagaimana sih sumber dana yang kita terima ini dari mana? Ternyata uang kita sendiri. Jelas Pak Bu? Oke. Apa mang pitakon sampai lali aku. Oh iya. Terus amal yang di mata Allah itu yang bagus yang bagaimana? Mangsing ditakokno wong amal kita yang syariat tok gak hakikat lah ngeten deh. Kalau bahasa kitab di dalam hikam iku ngene Ibnu Athaillah. Amal sing bagus di mata Allah yang dilakukan oleh jasad iki tergantung buah yang ada di dalam hati jenengan iki. Hati sampean condongin nanti iku nata ijo husnil akhwal, buah yang keluar di dalam keadaan hati kita itu apakah hati yang mingkol bin salim, mingkol bin zahidin, atau mingkol bin rohibin. Ada dua. Manusia itu hatinya keadaannya adalah hati yang condong pada Allah karena Allah semuanya, hati yang condong yang kedua karena dunia, keakuannya. Kalau yang muncul ini keakuan Allah dalam hati sampean, pasti amal yang dilakukan jasmani itu di mata Allah ya inilah yang diterima. Tapi yang tidak otomatis yang seperti awal mau
rohibin. Syariat tanpa hakikat nggak bisa makrifat Anda. Contoh, syariat iku apa? Tumpaan, thariqah iku jalan, hakikat iku tujuan. Nek sudah sampai tujuan berarti makrifat. Gak kadek hakikat makrifat jenengan bawa sepeda atau mobil nang dalan, gak no tujuan nih. Ayo disebut nanti. Iku wong bingung bos, wong bingung. Iki yo pernah dialami oleh Kanjeng Nabi Ibrahim waktu golek Gusti Allah, bingung, lentang dikira Gusti Allah, bulan dikira Gusti Allah, matahari dikira Gusti, basa kabeh wis gak ana, lentang bulan awan gak ana, oh dudu, basa wis bengi matahari, oh dudu. Nek gak percaya bukaan surat Al-An'am 76, 77, 78. Iku Nabi Ibrahim kebingungan. Sama. Jenengan waktu salat Allahu Akbar kelingan tumpeng, iku wong bingung. Terus no. Akhirnya diteruskan ayatnya 79, ketemulah ini wajah tuaj, ya wis gak bingung nih.